Iran baru saja menembakkan 180 rudal ke Israel, dan peristiwa ini terasa seperti kilas balik ke serangan serupa yang mereka lakukan pada bulan April. Namun, ada satu hal yang menarik. Meskipun serangan ini besar-besaran, tidak banyak kerusakan yang dilaporkan. Apakah Iran meleset dari target mereka? Atau apakah ini bagian dari rencana yang lebih besar? Serangan ini tidak terlihat seperti rentetan rudal acak. Rudal-rudal tersebut diketahui menargetkan beberapa instalasi militer, namun bukan hanya itu. Beberapa rudal jatuh di dekat sekolah dan pusat perbelanjaan, menyeret warga sipil ke dalam situasi yang semakin rumit. Sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa ini mungkin baru saja dimulai, dengan kedua pihak semakin dekat ke arah perang terbuka. Jika konflik ini benar-benar meletus, pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, siapa yang akan menang? Namun, pertanyaan terpenting saat ini adalah, apa sebenarnya tujuan dari serangan Iran? Apakah ini serangan terarah? Atau hanya upaya mengirim pesan? Mereka sebenarnya tampaknya memiliki target tertentu. Jika kita melihat peta Israel, banyak rudal balistik diarahkan ke Nevatim di sini, Hatzerim di sana, serta pangkalan udara Tel Nov di gurun Beersheba, Neb, dan Tel Aviv. Namun, rudal-rudal tersebut tidak hanya berdampak di sekitar pangkalan militer. Beberapa rudal juga menghantam sebuah sekolah di Gadera, yang kebetulan berada di dekat pangkalan udara Tel Nov. Selain itu, serangan juga terjadi di dekat Analon Mall di atas Ramat Gan. Dari sekitar 180 rudal yang ditembakkan, kita mungkin mengira akan ada banyak korban. Namun, kenyataannya, situasinya sedikit lebih rumit. Israel melaporkan bahwa mereka, bersama sekutu mereka, berhasil mencegat sebagian besar rudal yang datang. Di sisi lain, Iran mengklaim bahwa 90% rudal mereka berhasil mengenai target yang dituju. Namun, hingga saat ini, tidak ada banyak bukti yang dapat mendukung klaim tersebut. Israel melaporkan satu korban tewas, seorang warga Palestina di dekat Jericho di tepi barat, serta dua warga Israel lainnya yang terluka di Tel Aviv akibat serangan tersebut. Meskipun korban jiwa tergolong sedikit, kemungkinan besar tidak banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan, setidaknya menurut laporan resmi. Namun, Israel bisa saja merahasiakan kerusakan sebenarnya untuk mencegah kesan bahwa mereka rentan terhadap serangan lebih lanjut. Mungkin saja, kerusakan maksimal memang bukan tujuan utama Iran sejak awal. Dengan sekitar 7.000 unit artileri dan 3.000 rudal balistik yang dimiliki, diragukan bahwa Iran melancarkan serangan ini semata-mata untuk menghancurkan infrastruktur. Serangan ini mungkin memiliki tujuan lain, atau setidaknya bukan satu-satunya tujuan. Peristiwa serupa pernah terjadi pada bulan April tahun ini, ketika Iran meluncurkan 120 rudal dan 170 drone ke wilayah selatan Israel. Bisa jadi, serangan kali ini merupakan upaya terukur untuk menguji sejauh mana pertahanan udara berlapis Israel dapat ditembus. Atau mungkin juga, serangan ini adalah bentuk unjuk solidaritas Iran terhadap sekutu-sekutu mereka di kawasan tersebut. Dalam situasi ini, apakah Israel hanya akan membalas dengan beberapa rudal seperti yang mereka lakukan sebelumnya, ataukah mereka akan memutuskan bahwa sudah cukup? Di tengah peringatan dari Amerika Serikat dan keberhasilan sistem pertahanan udara mereka sendiri, korban jiwa akibat serangan besar-besaran ini hampir tidak ada. Sekilas, serangan tersebut mungkin terlihat seperti kegagalan. Namun, sebenarnya, Iran telah mengirimkan pesan yang cukup kuat. Mereka tidak menahan diri dan siap berdiri bersama sekutu-sekutu mereka. Pesan ini jelas ditujukan kepada Israel, yang sekarang dihadapkan pada dilema. Bagaimana mereka akan merespons? Saya ingin berbicara langsung kepada Anda, rakyat Iran. Meskipun Iran sudah memperingatkan Israel bahwa pembalasan akan disambut dengan lebih banyak rudal, pertanyaannya tetap, akankah Israel benar-benar membalas? Jika mereka memutuskan untuk melakukannya, bagaimana bentuk respons tersebut? Para pemimpin Israel sebelumnya telah menyatakan dengan tegas bahwa Iran akan membayar mahal atas serangan ini. Sekarang, dunia menanti untuk melihat apakah ancaman tersebut hanya retorika atau akan diikuti dengan tindakan nyata. Mengingat kekuatan udara Israel yang superior, meluncurkan lebih banyak rudal bisa saja menjadi respons yang dipilih. Jika mereka tidak membalas dengan cara yang sama, kemana arah serangan Israel berikutnya? Ini pertanyaan yang menarik. Mari kita lihat peta lagi. Tanggapan terakhir Israel adalah serangan rudal terarah terhadap pangkalan Angkatan Udara AS di Esfahan, Iran. Serangan itu berhasil merusak sistem pertahanan udara di sana. Artinya, bagi Iran, ada kemungkinan buruk. Petir bisa menyambar di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Dan dengan sistem pertahanan udara yang telah rusak, serangan berikutnya bisa jauh lebih menghancurkan.
Apa yang membuat Esfahan begitu penting? Kita tidak tahu alasan pastinya. Namun, dugaan kuatnya adalah keberadaan pusat teknologi nuklir Esfahan di wilayah tersebut. Jika benar, itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Israel untuk menjadikan Esfahan sebagai target strategis mereka. Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, pernah menegaskan, kita harus bertindak sekarang untuk menghancurkan program nuklir Iran. Pernyataan ini, dikombinasikan dengan serangan terbaru, menunjukkan bahwa Israel mungkin sudah memetakan langkah mereka berikutnya, dan Esfahan bisa saja menjadi sasaran berikutnya. Fasilitas energi Iran, terutama ladang minyak dan gasnya, bisa menjadi target potensial bagi Israel jika mereka memutuskan untuk merespons dengan lebih agresif. Seperti yang diketahui, ladang minyak dan gas Iran tersebar di sepanjang perbatasan barat negara tersebut, mulai dari Khosravi di perbatasan dengan Irak hingga Bandar Abbas di pesisir selatan. Ladang-ladang ini menjadi sasaran yang menggoda karena beberapa alasan. Jumlahnya yang besar, perlindungan yang relatif lebih rendah, dan posisinya yang terbuka. Serangan terhadap infrastruktur energi ini tidak hanya akan melumpuhkan sektor ekonomi Iran, tetapi juga memberikan tekanan besar pada pemerintah Iran yang sudah menghadapi ketidakpuasan sosial akibat masalah ekonomi dalam negeri. Jika Israel berhasil melumpuhkan sektor energi Iran, dampaknya akan terasa ganda. Mereka bisa merusak ekonomi Iran sekaligus mengalihkan perhatian mereka kembali ke konflik di Gaza. Dengan respons Israel yang sulit diprediksi, situasi ini berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Apakah dua target tersebut satu-satunya sasaran potensial bagi Israel? Tidak juga. Meskipun keduanya merupakan target terbesar dan paling strategis, kota pelabuhan Bandar Abbas juga menjadi sasaran yang menggoda. Kota ini merupakan pusat utama infrastruktur energi dan markas Angkatan Laut Iran. Lokasinya yang berdekatan dengan ladang minyak membuatnya menjadi target yang sangat menarik. Selain itu, para pemimpin Iran sendiri bisa menjadi target, seperti yang telah dilakukan Israel terhadap pemimpin Hizbullah dan Hamas. Namun, serangan semacam ini jauh lebih sulit dilakukan dengan sukses dan membawa risiko eskalasi lebih lanjut. Meskipun Israel telah berjanji akan membalas dengan cepat dan tepat, mereka mungkin menahan diri untuk menghindari perang habis-habisan yang dapat menyeret negara-negara lain ke dalam konflik. Namun, bagaimana Iran akan bereaksi terhadap serangan balasan ini masih menjadi pertanyaan besar. Ada kekhawatiran bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang multifront, mirip dengan ketegangan di era Perang Dingin. Faktanya, Iran sendiri telah memperluas dimensi konflik dengan serangannya yang berulang terhadap Israel, yang dianggap sebagai respons atas pembunuhan tokoh-tokoh penting seperti kepala Hizbullah dan pemimpin politik Hamas. Dengan Israel memulai invasi darat ke Lebanon Selatan dan menargetkan benteng Hizbullah, eskalasi lebih lanjut di kawasan ini tampaknya sulit dihindari. Perang darat telah dimulai. Tujuan Israel untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah dengan cepat ternyata datang dengan harga yang mahal. Medan pertempuran yang sulit dan taktik perang gerilya yang digunakan Hizbullah didukung oleh pasokan senjata dari sekutu Iran, memperlambat kemajuan Israel. Invasi darat ini secara signifikan meningkatkan eskalasi konflik dengan menyeret Hizbullah ke dalam pertempuran langsung. Konsekuensinya, risiko perang regional berkepanjangan semakin nyata. Dalam situasi seperti ini, perhatian mungkin mulai beralih ke medan pertempuran lain, perang siber. Kita hidup di masa di mana serangan siber bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bagian nyata dari strategi perang modern. Konflik ini pun tidak berbeda. Sejak awal perang di Gaza, intensitas serangan siber antara Israel dan Iran meningkat 3 kali lipat. Menariknya, meskipun pemerintah kedua negara tidak pernah secara terbuka mengakui keterlibatan mereka, sejumlah besar serangan telah terdeteksi. Beberapa kelompok yang terkait dengan salah satu pihak diketahui menargetkan infrastruktur penting. Misalnya, pada November 2023, fasilitas air dan pengolahan limbah diretas melalui pengontrol logika yang diprogram menggunakan teknologi Israel. Selain itu, ada serangan ransomware yang melumpuhkan komputer di berbagai sektor, hingga serangan yang menonaktifkan sistem pembayaran di pompa bensin di Iran pada tahun 2021. Saat itu, sekitar 70% pompa bensin tidak dapat menerima pembayaran dengan kartu, memicu kekacauan di tengah masyarakat. Terlepas dari dampaknya yang terasa hingga ke negara-negara sekutu, sangat mungkin bahwa lebih banyak serangan siber akan terjadi di luar wilayah konflik langsung. Dengan medan perang yang kini merambah ke dunia digital, potensi eskalasi di kancah global menjadi kekhawatiran nyata di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, terutama di era di mana hampir semua aktivitas bergantung pada internet,
medan perang siber menjadi sama pentingnya dengan medan perang fisik. Kedua negara, baik Israel maupun Iran, tampaknya menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan keunggulan di arena ini. Namun, di tengah eskalasi ini, muncul satu pertanyaan yang mengkhawatirkan. Bisakah konflik ini menjadi nuklir? Israel diperkirakan memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, sementara Iran, meskipun tidak ada konfirmasi resmi, telah lama dicurigai mengembangkan teknologi nuklir. Jika situasi ini memicu penggunaan senjata nuklir, itu kemungkinan besar akan menjadi pertukaran sepihak, kecuali jika ada perubahan signifikan dalam kemampuan Iran. Penggunaan senjata nuklir secara umum dianggap sebagai opsi terakhir. Namun, dengan perang darat yang telah mencapai wilayah Israel, pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil langkah ekstrim ini? Salah satu alasan yang mungkin menjelaskan mengapa serangan Iran kali ini tidak menimbulkan banyak kerusakan adalah ketakutan mereka terhadap potensi respons nuklir Israel. Jika Israel merasa terdesak atau mendekati kekalahan, mereka mungkin mempertimbangkan opsi ini. Dan target logis dari senjata nuklir tersebut bukanlah Gaza, di mana Israel masih memiliki kepentingan strategis, melainkan Iran sendiri yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan terlibat langsung dengan pasukan darat Israel. Meskipun pertukaran nuklir masih dianggap sangat tidak mungkin, ketakutan terhadap ancaman ini bisa saja memengaruhi strategi Iran. Serangan mereka yang tampak, mengecewakan, meskipun jumlah rudal yang digunakan sangat besar, bisa jadi adalah langkah terukur untuk menghindari respons nuklir dari Israel. Namun, dengan serangan berulang dan Israel yang kini menghadapi tekanan dari berbagai sisi di kawasan tersebut, risiko eskalasi tetap ada. Jika konflik terus berlanjut tanpa ada intervensi diplomatik, ketegangan ini bisa saja bergerak ke arah yang lebih berbahaya di masa depan. Momok terjadinya eskalasi besar memang terasa nyata. Namun, sebelum titik itu tercapai, dunia tengah mengamati dan menanti, apakah diplomasi atau kekuatan militer yang akan menjadi penentu akhir konflik ini. Siapa yang akan menang dalam ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Iran? Kebenarannya adalah, dalam perang seperti ini, tidak ada pemenang sejati. Israel memiliki teknologi militer canggih dan sistem pertahanan udara yang terbukti efektif, sementara Iran telah menunjukkan kemampuan mereka dalam meluncurkan serangan besar-besaran dan terkoordinasi. Ini menjadi gambaran jelas tentang kualitas versus kuantitas. Saat dunia menunggu langkah Israel selanjutnya, harapan terbesar adalah agar kepala-kepala dingin mampu mengendalikan situasi sebelum konflik ini benar-benar lepas kendali. Pada akhirnya, kekuatan militer mungkin menentukan pemenang di atas kertas dan memberikan keuntungan jangka pendek bagi salah satu pihak. Namun, biaya sebenarnya dari perang ini dirasakan oleh rakyat kedua negara, orang-orang biasa yang harus menanggung penderitaan akibat keputusan di tingkat tertinggi. Mari berharap diplomasi mampu turun tangan sebelum semuanya meluas dan semakin banyak nyawa tak bersalah menjadi korban. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa aktifkan notifikasi dan sampai jumpa di video berikutnya.